Itu ada berapa sosok yang masuk di tubuh Bang Pendi pada kala itu? Pada masa itu ada 7, Mas. 7 ya? 7. Itu yang spontan bisa masuk dalam tubuh saya. Lain yang nggak masuk, hanya sekedar bisik-bisikan saja. Tapi wujudnya saya mengerti. Nah, saya kenal nama-namanya. Gitu. Ya. Kalau yang spontan masuk ke dalam tubuh saya ada 7. Yaitu berkali-kali saya coba juga bawa ke orang tua sana, bawa orang tua sini untuk membuang tersebut biar supaya jangan lagi kita berkecimpung di dalam hal itu, tapi nggak mampu kebanyakan. Oh, jadi sebelum ketemu dengan Gus Iman itu sudah mencoba juga untuk melakukan pembersihan? Udah, Mas. Tapi nggak mampu. Setelah saya bertemu dengan Gus Iman, insya Allah di situ beliau memberikan hanya dengan segelas air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun berada, baik itu Kelana Masa maupun GIP, berjumpa lagi dengan kami tentunya dalam sesi obrolan malam hari ini bersama narasumber kita Bang Pendi ya. Bang Pendi ini beberapa kali pernah mengunjungi kediaman Gus Iman ya? Pernah. Mungkin ada perihal yang mau dibicarakan oleh Bang Pendi kepada Gus Iman pada waktu itu. Namun sebelum masuk ke sesi obrolan, tidak ada salahnya kami menyapa serta mendoakan sahabat semua di rumah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, baik yang di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya sengaja mendatangi di kediaman Bang Pendi. Kira-kira mengganggu kan? Enggak. Jadi kan Bang Pendi pada waktu itu pernah bertemu dengan Gus Iman kalau nggak salah. Iya. Saya yang datang ke sana mengunjungi beliau. Saya pun beberapa kali ya ketemu sama Bang Pendi pada saat itu di kediaman Gus Iman pada saat itu kalau nggak salah dalam rangka pembersihan ya. Iya. Oke. Bang Pendi ini dulu ketemu dengan guru kita Gus Iman dalam rangka pembersihan apa itu? Bang Pendi yang punya tahu ceritanya nanti. Langsung aja kita tanya-tanya sebelum melakukan pembersihan lah Bang Pendi. Dulunya apa sih yang Bang Pendi geluti? Dulunya saya sebelum berjumpa dan bertemu dengan Gus Iman, banyak hal-hal dan kejadian-kejadian yang aneh di dalam diri saya. Salah satunya ada hal terkait tentang diri saya yang selalu emosional, selalu marah-marah gak ketentuan, pantang mendengarkan peribahasa yang agak kurang enak, jadi langsung emosi tadi meluncat. Langsung mau tertarik untuk melayani pembicaraan seperti itu. Iya. Ya, dari mulai situ saya langsung berpikir, apakah
yang membuat seperti ini dari diri saya sendiri ataukah dari sudut pengikut-pengikut yang pernah mengikut dengan saya? Karena pada dulunya saya itu pernah juga berkecamuk di dalam dunia, katakanlah perdukunan. Arti kata zaman sekarang ngetrennya itu pengobatan. Dulu pernah berkecimpung di dunia perdukunan. Pernah. Oke, sahabat, menarik ini untuk kita bahas ini. Selanjutnya bagaimana? Iya, hari demi hari saya jalani. Semakin lama kehidupan saya semakin merasa kurang nyaman lah. Compang-camping lah kehidupan saya, pair-pair ke sana kemari. Nggak tentu arah, pindah satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan di dalam bidang mencari rezeki, kadang-kadang bisa menyulitkan diri kita sendiri. Nah, ternyata jauhnya berjalan, banyaknya pandangan yang kita lihat, dan kedua kali merasa diri kita ini kok bisa seperti ini gitu. Timbul inspirasi saya untuk mencari orang yang kira-kira mampu membersihkan diri saya pada saat itu dari campur tangan hal-hal kegaiban gitu. Oh, seperti itu. Iya. Pengalaman daripada perdukunan dahulu itu bisa diceritakan enggak? Kalau boleh ini. Insya Allah ya boleh saja bisa. Jadi begini, terkadang yang namanya alternatif ini, perdukunan, ada sih sebagian yang melalui daripada katakan pesuruh. Nah gitu, ada yang diupah. Nah itu, ada juga dia yang memang melalui naluri tersendiri. Nah, jadi kalau saya dulu ya jujur saja, saya dulu memang melalui upah. Maksud upah ini menggunakan pihak lain begitu? Iya. Arti kata menggunakan makhluk atau bagaimana? Ya makhluk yang kasat mata. Oh, seperti itu. Berarti boleh saya katakan ini perewangan seperti itu? Sejenis seperti itu. Ya kadang-kadang kan orang mengatakan bahasanya, kalau bahasa kampung ngetrennya katanya kembaran. Kalau bahasa saya Jawa sih ya perewangan. Lalu bagaimana seterusnya? Ya, yang namanya perewangan ini kan sama dengan seumpamanya kita mengupah gaji kepada orang yang punya uang. Kalau ada gajinya, ya berjalanlah ya. Nah, gitu. Artinya menggunakan syarat juga gitu. Menggunakan syarat. Ya seperti bunga, kemenyan, minyak duyung itu saya pakai. Bahkan kadang-kadang melalui benda gaman, kalau cerita Jawanya itu seperti gaman, keris. Iya. Jangan kemana-mana sahabat, terus kita simak pembicaraan Bang Pendi. Sebetulnya menarik juga ini sahabat. Seterusnya itu bagaimana Pendi? Setelah saya jalani yang seperti itu, kok rasa-rasanya di dalam batin saya ini mengatakan nggak bener ini pekerjaan saya. Oh itu terdetak juga seperti itu? Iya pastilah, kalau kita melalui naluri dan mohon petunjuk kepada Allah, insya Allah Allah itu akan menunjukkan yang terbaik buat kita. Itu awal-awal menyadari seperti itu Bang Pendi, setelah berjalan berapa lama itu Bang Pendi? Sebenarnya kalau hal menyadari tersebut ya lama juga sih. Cuman belum lengkap pengalaman yang saya dapat, masih tetap saya jalani. Tapi sesudah pengalaman terakhir saya dapatkan, disitulah saya mulai sadar bahwasanya yang hidup ini nggak akan kekal. Seperti pekerjaan ini nggak akan kekal. Nggak akan kekal. Dan kehidupan ini ada akhirnya. Oh iya.
Jadi kapan lagi kita mau merubah diri dan membenahi diri kalau nggak dari sekarang? Sudah tahulah misalnya pekerjaan itu menurut diri kita itu sebenarnya kurang pas, kenapa kita jalani? Ya kita coba membenahi diri untuk memperbaikinya, bagaimana ke depannya semoga dapat ridho dari Allah, itu aja. Oke, hal-hal yang pernah kala itu Bang Pendi alami atau Bang Pendi lakukan, misalnya ada pasien itu apa sih yang diinginkan pasien melalui Bang Pendi? Terkadang kita agak bingung juga nih Mas ya. Terkadang pasien itu awalnya sih sakit kepingin sembuh. Ya, benar-benar. Nah, setelah datang mereka kepada kita mencoba untuk mencari solusi bagaimana si pasien ini bisa sembuh. Tapi terkadang pasien ini yang terutama sekali bukan kesembuhannya yang mau dicari, mereka ingin tahu. Oh, pertama ingin tahu. Iya, gitu. Nah, ingin tahu bagaimana, kena apa, apakah dibuat orang, apakah karena memang penyakit itu dari alam. Nah, iya. Cuman kalau kita jeli untuk menanggapi hal tersebut, ya kita nggak perlulah membeberkan walaupun pekerjaan kita ini jahat, melalui campur tangan kegaiban kita bisa mendeteksi sebenarnya ini bagaimana gitu dulu Mas. Iya. Ada nggak pasien yang mintanya itu tidak sewajarnya seperti itu? Ada Mas, banyak. Kalau boleh Bang Pendi utarakan atau ya dibukalah sedikit, tapi ini mohon maaf seperti itu. Masalah, apa. Kalau boleh sih, salah satunya apa? Salah satunya terkadang permintaan ini kalau kebanyakan orang sih, yang pertama mintanya seperti pasang susuk. Nah, itu mintanya susuknya kebal. Tapi bayarannya 50.000 Mas. Gitu loh. Ya kita gini loh Mas, pada saat itu karena ada campur tangan benda hal gaib tersebut, benar, kita nggak menyadari hal itu. Ya seakan-akan ibaratnya gini, minta susu kok bayarnya 50.000, ya bayarnya 500.000 gitu. Atau 5 juta atau gitu 5 ya juta. Untuk 50.000 untuk sarannya aja nggak cukup. Cukup Mas ya. Karena masih menggunakan jasa lain di sini, campur tangan lain tadi. Ya untuk makan mereka aja sudah pasti. Setelah mereka kerja ya mereka haus, pingin minum, mereka lapar, mau minta makan. Gitu Mas. Untuk di raga Bang Pendi sendiri atau di tubuh Bang Pendi, itu berdampak tidak sebenarnya? Ya sangat berdampak sekali Mas. Sangat berdampak sekali. Memang sih kalau nggak kita menyadari, pelan-pelan dan perlahan-lahan kita nggak pernah sadar itu bahwasanya hal tersebut sangat berdampak kepada diri kita. Kita anggap diri kita itu ya sehat bugar ataupun kitalah yang paling jagonya. Seperti itu. Tapi padahal sih yang namanya ikut campur mereka, kalau mereka nggak ada ya kita ini nggak ada apa-apanya. Gitu. Akhirnya kalau mereka pas lagi nggak bersama kita gitu, keluar kita juga kosong gitu ya. Kosong lah Mas. Kadang-kadang kalau mereka sudah pas nggak sama kita ya kita kadang-kadang seperti orang linglung juga, mau menung sendiri. Gitu Mas. Namanya sudah keterbiasaan ya. Iya. Bahkan emosi itulah kadang-kadang yang mau menghancur di dalam rumah tangga kita. Kalau kita sudah beristri, sudah beranak, kita punya seperti itu, itulah yang paling kita takuti, dampaknya kepada mereka. Begini, setelah lama berjalan, kemudian bertemu Gus Iman itu kapan? Begini Mas, ceritanya. Pada saat itu saya ada keterbenturan, katakanlah di situ ada seseorang yang sakit pada saat itu.
ya agak parah sih sakitnya. Tapi pada saat itu saya nggak mampu. Baru saya menyadari bahwasanya diri saya ini masih banyak kekurangannya. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi apalah artinya saya membayar tangan kanan dan tangan kiri tadi, sementara mereka juga nggak ada manfaatnya. Akhirnya menyadari tidak ada manfaatnya. Iya. Setelah bertemu dengan Gus Iman, Ya. itu ada hubungan lebih lanjut tidak? Alhamdulillah ada, Mas. Ada. Setelah saya bertemu dengan Gus Iman, beliau memberi saran dan memberi nasihat kepada saya pada saat itu. Insya Allah dari mulai semenjak itu sampai sekarang, insya Allah saya lebih terbuka orangnya dan hati saya pun lebih tenang. Ingin berdekat dan memohon kepada Allah pun saya sekarang sudah tidak ragu lagi. Kalau sebelum itu? Kalau sebelum itu masih banyak goncangan. Misalnya kita mau beribadah, Iya. di sini ada yang melarang, jangan dulu, nanti aja masanya ada. Oh, seperti itu. Iya, Mas, gitu. Itu datangnya dari bisikan seperti itu. Dari hati, dari batin itu mereka menyusup ke dalam batin kita, mengatakan biar supaya kita tuh menjauh daripada Allah Ta'ala. Gitu. Ya, berupayalah mereka sebaik mungkin pun mereka, tapi tetap menikam dari belakang. Saya dulu pernah juga jumpa Bang Pendi kala itu ya. Iya. Ketika melakukan pembuangan atau pembersihan Iya. makhluk gaib tersebut, Iya. atau perewangan. Itu ada berapa sosok yang masuk di tubuh Bang Pendi pada kala itu? Pada masa itu ada 7, Mas. 7 ya. 7. Itu yang spontan bisa masuk dalam tubuh saya. Lain yang nggak masuk, hanya sekedar bisik-bisikan saja, tapi wujudnya saya mengerti. Nah, saya kenal nama-namanya. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau yang spontan masuk ke dalam tubuh saya ada 7. Nah, yaitu berkali-kali saya coba juga bawa ke orang tua sana, bawa orang tua sini untuk membuang tersebut biar supaya jangan lagi kita berkecimpung di dalam hal itu, tapi nggak mampu kebanyakan. Oh, jadi sebelum ketemu dengan Gus Iman itu sudah mencoba juga untuk Udah, melakukan pembersihan. Mas. Tapi nggak mampu. Setelah saya bertemu dengan Gus Iman, insya Allah di situ beliau memberikan hanya dengan segelas air putih. Insya Allah karena ada izin Allah dan Gus Iman pun memang yakin dan benar-benar ingin membantu saya, insya Allah semua bisa tuntas pada saat malam itu. Kalau tidak salah nih, Iya, seingatan saya itu sudah berjalan sekitar 5 tahunan itu ya. Iya, Mas, benar-benar. Ya, jadi gini sahabat, Bang Pendi ini sebenarnya sudah lama kenal sama Gus Iman. Pada kala itu Bang Pendi ini melakukan pembersihan, kalau dikatakan sekarang membuang perewangan, sahabat. Iya, benar. Jadi karena merasa di tubuhnya ini tidak ada enaknya ya, Nggak nyaman. nggak nyaman menggunakan perewangan, akhirnya perewangannya tadi dicoba untuk dibuang, Iya, dilepas dilepas, kepada tempat. dikembalikanlah ke asalnya, seperti itu. Memang ya seperti itu sahabat, kalau belum tepat kita membuang perewangan ini sangat sulit sahabat, karena beberapa kali pun kita coba ya masih mengikut juga. Iya, tentunya. benar-benar. Jadi setelah malam itu ya, Iya. Pendi, seingat saya, setelah ada 7 sosok itu yang masuk ke Iya. tubuh Bang Pendi, kemudian permisi Iya. dan disuruh kembali oleh Gus Iman ke asalnya. Iya. Sedari itu sampai sekarang apa yang Bang Pendi rasakan? Yang saya rasakan itu, Mas, pada saat dari mulai saat itu sampai sekarang itu, yang terutama sekali diri saya merasa tenang, merasa nyaman, merasa saya itu nggak ada beban gitu sepertinya.
Itu dahulunya ketika Iya. masih ikutlah di Penopel, di badan Bang Pendi, itu terasa seperti apa badan kita? Ya, rasanya badan kita ini gimana ya Mas? Rasanya ya nggak ada lah rasa enggan, rasa was-was, rasa takut itu nggak ada. Karena apa? Karena mereka selalu menonjol ke depan. Oh, seperti Nah, kita kemana saja tetap didampingi, berarti menguasai mereka. menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita kemauannya itu lebih besar dan lebih tinggi. Nah gitu. Jadi Sehingga ada nyamannya lah. iya, sehingga untuk beribadah pun Sulit pada sekali. saat itu, sahabat. Jadi bagi yang masih menggunakan perewangan ya nggak apa-apa, monggo, tapi kalau udah bosan ya saya rasa ya dibuang lah. Nah, karena gunanya itu minim ya kan, sedikit manfaatnya di situ, karena kita lebih dominan dikuasai oleh mereka. Iya, benar-benar. Saya rasa cukup Bang Pendi. Apa ada pesan-pesan untuk sahabat di rumah? Iya, ada sih pesan sedikit dari saya. Nama saya Pendi Saputra. Kalau teman-teman dan saudara-saudara saya merasa sudah sekiranya memberati ke dalam diri kita dan rumah tangga kita, ya mungkin saran saya sih nggak ada salahnya kalau dilepas dari diri. Nah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, carilah jalan solusi untuk mencapai kematian yang enak lah, saya bilang sempurna dalam kematian, karena hidup ini tujuannya pasti mati, nggak ada lain. Tujuannya itu kembali sahabat, Iya. siapa yang kuasa, seperti itu. Iya. Lebih gamblangnya kita bilang. Benar. Oke, mungkin hanya ini saja Bang Pendi ya, pada pertemuan pada malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan boleh dilanjut enggak? Boleh, masih banyak pengalaman-pengalaman saya yang belum saya utarakan. Dari mulai pengalaman yang ringan sampai pengalaman yang kejam, Iya, itu belum saya utarakan semua. Oke sahabat, mungkin itu saja pada kesempatan malam hari ini. Tidak ada kata lain. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.